Ya, Filipi pasal yang ketiga, saudara, saya akan sama-sama kita baca. Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dia menyatakan kepada jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Kenapa Rasul Paulus begitu percaya diri? Karena dia tahu dia hidup dalam kebenaran. Karena Rasul Paulus tahu dia sungguh-sungguh menghidupi apa yang dia katakan, yaitu firman Tuhan. Makanya dia boleh menjadi teladan, saudara. Dia menghimbau kepada jemaat di Filipi untuk mengikuti hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, bayangkan Rasul Paulus di sana berkata bahwa yang sudah sering, yang sudah kerap kali atau sering kali aku nyatakan kepadamu, dia bilang bahwa sekarang dia menyatakannya pula sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa itu seteru salib Kristus? Seteru itu artinya berlawanan, bermusuhan atau tidak sepaham dengan salib Kristus. Banyak yang menyebut dirinya pengikut Kristus, banyak yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi hidup mereka itu berlawanan dengan salib Kristus. Hidup mereka itu tidak berpadanan, tidak sesuai, tidak mengikuti kebenaran. Makanya di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus bilang, aku menyatakan sekarang sambil menangis. Dia sedih melihat banyak jemaat yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus atau menjadi orang-orang yang berlawanan dengan Kristus dan salibnya, saudara. Ayat yang ke-19 dikatakan, kesudahan mereka itu ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus itu seperti apa sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah kesudahan mereka itu kebinasaan. Orang yang hidup tidak berjalan sesuai dengan salib Kristus, justru bertentangan dengan Kristus, maka kesudahan mereka sudah bisa dipastikan binasa. Tidak masuk dalam kerajaan Allah, artinya binasa. Mereka itu siapa, saudara? Mereka itu adalah orang-orang yang hidup, Tuhan mereka itu ialah perut mereka. Artinya apa yang mereka pikirkan? Yang penting kenyang, yang penting dapat upah yang hanya sesaat di dunia ini. Mereka hanya mencari uang dan mengutamakan uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ini adalah ciri orang-orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Demi perut mereka melakukan apapun, yang penting kenyang, yang penting puas mendapatkan sesuatu. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus hanya karena kita memikirkan perut mereka dan Tuhan mereka adalah perut mereka. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara hanya demi perut, demi mengenyangkan diri. Sehingga mereka melakukan dengan segala macam keserakahan, mereka melakukan kecemaran. Pikiran mereka itu semata-mata, ayat dikatakan sana,
kemuliaan mereka ialah aib mereka, ya. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka itu berbuat dosa itu bangga, menjadi sebuah kebanggaan. Bangga berbuat dosa, bangga kalau berzina, bangga kalau jadi simpenan orang, bangga kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nggak ada rasa malu. Jadi kemuliaan mereka itu aib mereka. Apa yang sebenarnya itu aib, bagi mereka menjadi sebuah kebanggaan. Wah, bahaya sekali, saudara. Pikiran mereka ialah, ya, dikatakan semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus, pikiran mereka itu hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Mereka tidak bisa melihat hal-hal surgawi. Tertujunya itu hanya pada perkara-perkara duniawi saja. Tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak mengerti hal-hal yang surgawi, tetapi semata-mata hanya duniawi. Mereka hidup mengikuti hawa nafsu, mereka sibuk, ya, berburu apa yang menyenangkan mata, sebab apa yang dalam dunia itu hanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi mereka sibuk, ya, hanya memburu, mengikuti keinginan daging mereka, saudara. Mengikuti perkara-perkara duniawi. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingat, jangan terlalu mencintai dunia. Kenapa, saudara? Karena kewargaan kita ini itu di dalam sorga, bukan di dunia ini. Tujuan akhir hidup kita adalah sorga yang mulia, bukan dunia yang mulia. Ya, karena itu firman Tuhan bilang, ingat kewargaan kita. Jadi sesungguhnya kita ini warga negara kerajaan Allah. Di dunia ini kita hanya perantau. Kewargaan kita yang sesungguhnya itu tercatat di dalam sorga. Dikatakan di sana, karena kewargaan kita di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya apa? Kita menantikan, ya, kedatangan Tuhan kali yang kedua, di mana Dia menyatakan diri sebagai seorang juru selamat yang akan apa? Mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, Tuhan yang berkuasa mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bagi orang-orang yang adalah